Shalom, damai sejahtera dari Allah Bapa tercurah bagi kita semua. Apa kabar seluruh siswa-siswi SMP Kristen 5 Bandar Lampung? Semoga kita semua tetap dalam keadaan yang baik, selalu sehat, selalu optimis dalam situasi dan keadaan apapun. Perkenankan disampaikan juga sapa hangat untuk para orang tua dari siswa-siswi kami dimanapun berada. Semoga ibu bapak sekalian juga tetap dalam perlindungan dan naungan kasih Allah Bapa kita di dalam Tuhan Yesus. Sebagaimana yang kita ketahui dan alami bersama saat ini, bahwa kota kita, bangsa kita, bahkan di berbagai tempat di penjuru dunia sedang menghadapi sebuah masa yang sulit, yaitu masa pandemi COVID-19. Tidak ada seorang pun yang senang terhadap situasi ini. Namun kita dituntut untuk dengan bijak menyikapinya. Hidup harus terus berjalan. Tugas dan tanggung jawab kita masing-masing harus tetap dikerjakan dengan sebaik-baiknya dengan menaati protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah demi kebaikan kita, demi kebaikan semua orang. Tahun ini adalah tahun pertama kali kita merayakan Natal secara virtual. Sekalipun kita tidak dapat berjumpa secara langsung, kita tetap bersyukur dan bersukacita dapat merayakan Natal sekolah kita. Semoga di tahun yang akan datang kita bisa kembali merayakan Natal bersama seperti tahun-tahun sebelumnya. Saya mengajak seluruh siswa terkasih, para orang tua bersama ibu bapak guru SMP Kristen 5 untuk dapat mengikuti seluruh rangkaian ibadah Natal kita dari awal hingga selesai nanti dengan hati yang sungguh dipersembahkan bagi keagungan dan kemuliaan nama Tuhan. Sebelum masuk dalam rangkaian ibadah kita, sejenak kita akan mendengarkan sambutan Natal oleh Kepala SMP Kristen 5 Bandar Lampung. Shalom, selamat Natal untuk kita semua. Yang terhormat pemerintah Kota Bandar Lampung, yang terhormat pengurus Yayasan Pendidikan Kristen Lampung, yang terhormat Majelis GKSBS Tanjung Karang, yang terhormat hamba Tuhan dan Jemaat GBI Smyrna Bandar Lampung, yang saya hormati Bapak, Ibu, orang tua murid SMP Kristen 5 Bandar Lampung, yang saya kasihi rekan kerja di SMP Kristen 5 Bandar Lampung, dan anak-anak yang Ibu banggakan. Bersyukur pada Tuhan untuk setiap kasih-Nya bagi kita. Tanpa terasa kita sudah memasuki penghujung tahun 2020. Natal tahun ini sangat berbeda dengan Natal tahun-tahun yang lalu. Sedih rasanya, kita tidak bisa bertatap muka dan berjabat tangan. Pandemi COVID-19 telah mengubah segalanya, mengubah pola hidup bermasyarakat di berbagai bidang. Semua kegiatan dilakukan secara online. Terlebih proses pembelajaran yang sudah kita lakukan selama ini. Beban hidup terasa semakin berat dari sebelumnya dan seakan-akan tidak ada harapan lagi. Namun, sebagai umat ciptaan Tuhan, hendaknya kita terus bersukacita, berpengharapan penuh kepada Tuhan, dan terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, setiap saat dalam sehari memiliki arti dan nilai tersendiri. Pagi
membawa harapan, siang membawa iman, petang membawa kasih, dan malam membawa ketenangan. Semoga semuanya itu ada pada Bapak, Ibu, dan anak-anakku. Walaupun pada saat ini keadaan negara dan kota kita tercinta dalam pandemi COVID-19. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, Natal saatnya berbagi hati dengan cinta dan kasih sayang. Natal saatnya memberi dan menerima berkat. Natal saatnya kita berbahagia karena perjumpaan secara virtual kita saat ini dan terlebih karena penyelamat kita sudah lahir. Terima kasih kepada panitia Natal tahun ini karena begitu apik mempersiapkan acara Natal virtual dalam pandemi COVID-19. Juga terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan anak-anak yang sudah mendukung terlaksananya Natal tahun ini. Semester 2 segera datang. Berharap keadaan di kota kita Bandar Lampung semakin membaik dan kita bisa belajar secara tatap muka dengan kenormalan baru pada tanggal 4 Januari 2021. Terima kasih pula diucapkan kepada hamba Tuhan GBI Semirna Bandar Lampung, Jemaat GBI Semirna Bandar Lampung, dan terima kasih juga untuk tim IT yang bersedia mendampingi Natal SMP Kristen 5 Bandar Lampung tahun ini. Kiranya benar, iman membuat semua hal mungkin, harapan membuat semua hal bekerja, dan cinta membuat segala sesuatu indah. Semoga kita memiliki ketiganya di Natal tahun ini. Sekali lagi, saya mengucapkan Selamat Natal 2020 dan selamat menyongsong Tahun Baru 2021. Kiranya damai Natal selalu beserta dengan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Hari berganti hari, tak terasa kita telah tiba di bulan Desember, di mana umat Kristiani bersama-sama merayakan Natal. Natal adalah peristiwa kelahiran Sang Juru Selamat, yaitu Kristus Yesus di bumi. Ia hadir di dunia untuk menyelamatkan saya, saudara, dan semua orang yang berdosa. Mari kita sambut dengan penuh sukacita kehadiran Sang Juru Selamat kita. Selamat, selamat datang. Selamat, selamat datang, Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam, salam, Kyrie eleison, Tuhan tolonglah. Kyrie eleison, Tuhan tolonglah. Semoga hidup kami tak bercela. Bundamu Maria diberi karunia, melahirkan kita kudus dan mulia. Salam, salam. Dengarkanlah suara nyanyian malaikat nyaring bergema. Nyanyian malaikat nyaring bergema, gembala
Kita akan berdoa. Segala puji, hormat, dan sembah kami naikkan kepadamu ya Bapa. Tuhan Allah kami, Sang Pencipta langit dan bumi, yang sangat mengasihi kami. Kami bersyukur dan bersukacita karena kasih-Mu yang terbesar dianugerahkan bagi kami umat-Mu yang menantikan keselamatan. Engkau hadir di dunia sebagai jawaban kerinduan kami. Terima kasih ya Tuhan atas keselamatan yang Tuhan berikan dengan cuma-cuma melalui karya yang terindah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Engkau layakkan kami menjadi anak-anak kesayangan-Mu. Kami terus hidup setia dan lebih mengasihi-Mu, sebab hanya Engkau sumber selamat kami. Nyatakanlah kasih dan kuasa-Mu senantiasa dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi. Jadikan kami menjadi pribadi yang semakin indah dalam tangan-Mu. Biarlah seluruh hidup kami hanya kami persembahkan bagi keagungan dan kemuliaan nama Tuhan. Berkatilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah dan Raja kami memohon. Amin. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika mereka melihat bintang itu, sangatlah bersukacita mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mari berhimpun dan bersukaria, hai mari semua ke Bethlehem. Lihat yang lahir, Raja bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Terang yang ilahi, Allah yang sejati, telah turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa insan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Gembala dipanggil dari padang raya menuju palungan yang rendah.
Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Bagi mereka yang berjalan dalam kegelapan, lihatlah terang besar telah datang, kemilau sinarnya yang damai menembus hati nurani. The stars are brightly shining. It is the night of the dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angels' voices on night divine, on night when Christ was born, on night divine, on night divine. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Oh, fall on your knees, oh, hear the angels' voices on night divine, on night when Christ was born, on night divine, on night divine. Mari kita sambut kebenaran firman Tuhan yang akan diberitakan bagi kita semua. Firman yang memberi kekuatan dan pengharapan yang sejati. Mari siapkan hati untuk menerima sabda Tuhan yang sanggup memulihkan dan memperbaharui hidup
yang berkenan kepada Allah. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus yang ajaib. Bintang surga bergema, lahir Raja mulia. Naikkan pujianmu kepada Tuhan, Raja yang kekal, dengan sepenuh hatimu, karena Dia layak menerima puji dan sembah. Yang di surga disembah, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya dalam daging dikenal, firman Allah yang kekal dalam anak yang kecil. Nyatalah Immanuel, bintang surga bergema, lahir Raja mulia. Tuhan sanggup mengubah dan memulihkan hidupmu, sebab Dialah Allah, penyelamatmu, sumber damai yang abadi. Raja damai yang besar, surya hidup yang benar, menyembuhkan dunia dalam naungan sayapnya. Tak memandang dirinya, bahkan mau diterimanya, lahir untuk memberi hidup baru abadi. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang saya kasih dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di dalam surga, Allah yang kami kenal di dalam nama Yesus Tuhan kami, saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan untuk memuji Engkau dan memuliakan-Mu, karena Engkau Allah kami yang begitu mengasihi kami, Allah yang berkenan menyatakan diri-Mu di dalam Yesus Kristus, yang melalui kehadiran-Mu di dalam dunia ini Tuhan, juga melalui iman keyakinan kami kepadamu. Setiap orang yang percaya menikmati keselamatan yang kekal dari Tuhan. Tiba saatnya kami akan membaca firman, merenungkannya. Kiranya Roh Tuhan akan menolong kami agar kami mampu memahami firman-Mu dan juga mampu melakukannya di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kami menyambut firman Tuhan pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan pada saat ini akan kita baca dari 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-18 yang mengatakan, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus.
Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu dan anakku yang dikasihi Tuhan, hal yang paling penting dalam hidup ini adalah biasanya bicara tentang keselamatan. Ada orang kalau ditanya, apa yang kamu rindukan dalam hidupmu, maka dia bilang, saya ingin selamat Pak, selamat dunia dan akhirat, katanya begitu. Saudara, ketika kita memperhatikan tentang kehidupan ini, maka keselamatan itu merupakan bagian yang sangat penting. Dan orang punya pengharapan supaya hidupnya itu mengalami sebuah keselamatan yang dirindukannya. Dan ketika kita bicara tentang siapa yang bisa menyelamatkan, maka jawabannya pasti kita tahu, jawabannya adalah Tuhan. Tuhanlah yang sanggup menyelamatkan setiap manusia. Dan ketika kita ada dalam dunia ini, ada banyak hal yang bisa kita kerjakan, kita lakukan, dan kita pertanyakan. Ya, ketika kita ada di lampu merah, saudara, kalau kita ingin selamat, maka kita tentu harus mengikuti aturan yang ada. Lampu merah berarti harus berhenti, lampu kuning hati-hati, lampu hijau berjalan. Itu begitu, maka orang akan selamat. Lalu ketika kita juga memperhatikan dalam kehidupan kita sekarang ini namanya masa-masa COVID-19, COVID-19. Banyak orang mengalami ketakutan, kegelisahan, tidak tahu yang dilakukan dalam hidupnya. Maka ketika kita ingin menikmati keselamatan secara fisik kita, ada 3 hal penting dilakukannya adalah kita tidak boleh lupa cuci tangan, kita tidak boleh untuk lupa menggunakan masker, dan juga ketika keluar rumah, dan juga kita tidak boleh untuk lupa jaga jarak. Membuat kita bisa mengalami keselamatan di dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita bicara tentang keselamatan, maka kita juga bicara tentang keselamatan yang berdampak kekal. Keselamatan jiwa, keselamatan roh kita, itu juga perlu dipikirkan. Bukan saja keselamatan tubuh kita, ya, tubuh jasmani kita, tapi juga keselamatan jiwa. Dan ketika bicara tentang keselamatan jiwa, siapa yang bisa menyelamatkannya? Tentu kita yakini bahwa Yesuslah sanggup menyelamatkannya. Tidak ada seorang pun pribadi yang sanggup memberikan keselamatan selain oleh karena Yesus yang sanggup menyelamatkannya itu. Keselamatan bukan karena usaha manusia, bukan karena upaya manusia. Keselamatan oleh karena iman kita kepada Yesus Kristus yang datang, mati dan bangkit untuk menebus dosa kita, mengampuni, menyelamatkan kita. Firman Tuhan berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang mengagahkan diri. Jadi kita perhatikan keselamatan didapat karena apa? Seseorang itu percaya kepada Allah di dalam Yesus. Orang itu percaya kepada Injil, maka dikatakan orang itu mendapatkan keselamatan. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi ketika kita percaya kepada Yesus, maka dikatakan kita diselamatkan. Orang yang mencoba berupaya dengan kebaikannya untuk mendapatkan keselamatan, maka dia akan mendapatkan satu kesulitan. Tidak mungkin. Karena Yesaya pasal 64 ayat 6 berkata, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kita rasakan bahwa dengan kebaikan kita, dengan upaya kita, kita tidak mungkin mendapatkan namanya keselamatan. Ya, karena hanya Yesus yang sanggup untuk memberikan keselamatan. Karena itu ketika kita katakan Yesus yang sanggup, siapa Yesus itu? Siapa dia? Ya, itu pertanyaan yang mungkin bagi beberapa orang masih dipertanyakan. Ketika kita bertanya siapa Yesus kok sanggup menyelamatkan kita, maka kita bisa memperhatikan dari Ibrani 1 ayat 3 dikatakan ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah yang tidak kelihatan. Allah tidak kelihatan. Karena Allah itu roh adanya, tidak bisa dilihat dengan mata kepala, tetapi dia datang dalam bentuk manusia, supaya manusia yang melihatnya, percaya kepadanya dikatakan diselamatkan. Ia juga mengatakan aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang akan datang, yang maha kuasa. Dia pencipta segala-galanya. Kalau Bapak Ibu dan Saudara memperhatikan Kolose pasal 1, 15-16, maka dikatakan di sana dia pencipta dari segala yang ada. Dia adalah pencipta. Yesus juga berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dialah satu-satunya jalan yang sanggup memberikan kepada manusia keselamatan yang diperlukan. Dia juga datang terang dunia, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan beroleh terang hidup. Jadi ketika kita perhatikan beberapa ayat tadi, maka mengingatkan kepada kita bahwa Yesus adalah Allah sendiri yang datang dalam bentuk manusia, merendahkan dirinya sampai mati di kayu salib untuk apa? Untuk menebus
dosa kita, untuk mengampuni, bahkan juga untuk menyucikan segala dosa dan pelanggaran kita. Dalam 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19, saudara memperhatikan di sana bahwa Ia menebus kita oleh darahnya yang mahal. Yesus sudah datang, yang lahir itu tujuannya adalah untuk mati dan bangkit. Untuk apa? Menebus, mengampuni, menyucikan dosa manusia. Bahkan melaluinya manusia dapat diselamatkan. Bahkan firman Tuhan lain juga berkata, di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Yesus sanggup untuk mengampuni dosa manusia. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ketika kita bicara tentang Natal yang merupakan bukti nyata kasih Tuhan kepada kita bisa mengatakan Yesusku sumber selamatku. Karena Dialah yang sanggup menyelamatkan kita. Tidak ada seorang pun sanggup menyelamatkan diri kita selain daripada Yesus, karena Dia sudah menyatakan anugerahnya, kasihnya kepada kita. Karena itu ditekankan tadi, bertumbuhlah dalam kasih karunia. Bertumbuh di dalam kasih karunia, berarti dalam anugerah Tuhan. Ya, ketika kita bertumbuh di dalam, berarti mengenal Dia dengan benar, memahami siapa Yesus dengan sungguh dan mempercayainya, mentaatinya, maka keselamatan menjadi bagian kita. Lalu dikatakan pada bagian berikutnya adalah dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Pemahaman kita akan Yesus sangat menentukan siapakah kita. Ketika kita memahami Yesus dalam hidup kita, menyambut Natal itu dengan sungguh-sungguh, maka yakinlah bahwa keselamatan menjadi bagian kita. Karena itu mari dalam rangka Natal yang kita rayakan hari ini, kita mengingat kembali bahwa Yesuslah yang menjadi sumber selamat kita. Dan itu bisa terjadi ketika kita mau datang menyerahkan hati kita, membuka diri kita kepada Tuhan, dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Mari Bapak Ibu dan saudara sekalian, ketika kita melakukan bagian ini, kita mau dengan sungguh-sungguh untuk bersyukur kepada Tuhan, karena Dia sudah datang memberikan keselamatan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pada hari ini Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau yang sudah datang itu, datang untuk berkarya melalui Putra-Mu Yesus Kristus yang datang lahir, Natal di bumi ini, mati dan bangkit untuk menebus, mengampuni, menyucikan segala dosa kami Tuhan, sehingga memungkinkan kami yang percaya mendapatkan keselamatan kekal. Engkaulah Juru Selamat kami Tuhan, Engkaulah penebus kami, karena itu kami rindu kami dapat mengenal Engkau lebih dalam lagi dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu, kami menaikkan syukur atas firman-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Percaya. Di suatu malam gelap nan berbintang, serta sang langit ikut bergirang, berkedip satu bintang, memancarkan cahaya gemilang, menghantarkan orang bijak menuju kepada terang. Bahwa seorang Raja Juru Selamat telah datang ke dunia. Bukan seperti bintang biasa, namun bintang yang memberi tanda. Tanda bahwa dunia ikut berseri karena kelahiran bayi amat dahsyat. Untuk bumi ini, untukku, untukmu, dan untuk kita semua. Kedatangannya membawa anugerah
Ya, bagi setiap orang percaya yang mengubahkan hidup yang pekat, dosa yang mengikat, dan iblis yang menjilat. Ya, kita semua tahu akan selamat karena kelahiran bayi amat dahsyat. Dialah yang menyelamatkan kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak binasa. Bersyukur kepada Allah, Bapa kita yang selalu memberkati kita dengan kuasa-Nya yang ajaib dan kasih serta rahmat Tuhan yang menyelamatkan. Ibadah Natal kita akan segera berakhir. Sebagai rasa syukur dan sukacita kita yang besar, kita akan mengumandangkan pujian. Hai dunia, gembiralah. Seusai pujian ini, kita akan bersama-sama menerima berkat oleh hamba-Nya. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu di hatimu. Terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, elukanlah Rajamu penebus. Hai bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Janganlah dosa menetap di ladang dunia, sejahtera penuh berkat, berlimpah selamanya, berlimpah selamanya, berlimpah-limpah selamanya. Dialah Raja semesta, benar dan mulia. Masyurkanlah, hai dunia, besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar-besar anugerahnya. Bapak Ibu dan siswa-siswi SMP Kristen 5 yang saya kasih, kita akan mengakhiri acara kita pada saat ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami datang kembali di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami menaikkan syukur oleh karena Engkau sudah memimpin kami dari awal hingga akhir acara ini dengan baik. Dan kiranya melalui setiap peristiwa yang kami lakukan Tuhan, nama-Mu dipermuliakan. Sebentar Bapak, kami akan mengakhiri ibadah kami dan kami akan kembali ke tempat masing-masing. Kami berdoa supaya Tuhan menjaga lindungi
Jauhkan kami dari segala berbahaya dan biarlah sejahtera dari Tuhan terus melengkapi kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, menyerahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu dan anak-anak kami yang dikasihi Tuhan, mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tetap semangat. Kamu pasti bisa. Jangan pernah menyerah. Jadikan hidupmu lebih bermakna. Tetap percaya kepada Tuhan. Ukirlah prestasimu Untuk masa depan yang lebih indah. Tetaplah bersyukur. Dia telah lahir. Menebus dosamu. Kami keluarga besar SMP Kristen 5 Bandar Lampung mengucapkan Selamat Natal 2020 dan menyambut Tahun Baru 2021. Kasih, sukacita, dan damai sejahtera menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal! SMP Kristen 5 Bandar Lampung menerima pendaftaran siswa baru tahun pelajaran 2021-2022. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi kantor SMP Kristen 5 0721 770023 atau Ibu Ririn Triani 0815 4089 5816 atau juga Bapak Anggoro Beni 0812 7233 581.
Atau Anda juga bisa langsung mendatangi kantor SMP Kristen 5 di Jalan Urip Sumoharjo nomor 39, Kedaton, Bandar Lampung. Mari bergabung bersama kami di SMP Kristen 5 Bandar Lampung.